Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok I dari Berpikir Komputasional 18 dan di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil pemrograman kami dengan study case yaitu sistem prediksi banjir dan peringatan dini. Sebelum itu perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Perkenalkan saya sendiri Meliana Salsabila, kemudian ada Nicholas Evan, Sena Averas Rozaki dan juga Diana Ratu. Next. Jadi kami dari kelompok I mendapat kasus keempat yaitu sistem prediksi banjir dan peringatan dini. Yang dimana tujuan dari kelompok kami sendiri yaitu menciptakan sistem peringatan dini banjir yang memproses data yang masuk untuk memprediksi banjir dan mengirimkan peringatan tepat waktu kepada masyarakat. Yang dimana solusi tersebut harus mempertimbangkan intensitas dan durasi curah hujan dan ketinggian air sungai, pola banjir historis, dan peringatan real time untuk area-area rentan. Next. Dan ini untuk deskripsi masalah. Gimana untuk deskripsi masalah sendiri dari yang kita dapat, di mana pemerintah sendiri masih susah dalam mengatur dan dapat mengantisipasi curah hujan sehingga terjadinya banjir, di mana sistem prediksi banjir Jakarta masih menghadapi sejumlah kendala antara lain belum mampu mengelola data sensor dengan tepat dan akurat sehingga dan belum optimal dalam mengidentifikasi pola pola banjir historis yang sering berulang di titik-titik rawan, serta peringatan dini belum sepenuhnya real time sehingga masyarakat sering terlambat mendapat informasi mitigasi. Dan ini untuk simulasinya, yang dimana untuk gambar yang sebelah kiri itu terjadinya 30 mm per jam, yang dimana untuk tinggi muka air awalnya itu 150 yang dapat dikategorikan sebagai aman. Kemudian untuk 2 jam kemudian terjadi curah hujan 60 mm per jam. Sehingga permukaan air tadi menjadi naik menjadi 180 cm yang menandakan bahwa kondisi tersebut harus waspada. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur abstraksi data dari pemrograman kami. Di sini kita bagi menjadi klasifikasi resiko, yang mana terdapat tiga, yaitu di sini ada aman, yaitu dengan curah hujan dan ketinggian air kurang dari threshold, kemudian waspada, yaitu salah satu parameter melebihi threshold, dan yang ketiga itu bahaya tinggi, di mana keduanya melebihi threshold, yaitu curah hujan dan juga air sungai yang meluap. Nah, di sini kita mengambil data threshold-nya itu yaitu untuk curah hujan itu lebih dari 50 mm per jam, sementara untuk tinggi muka air itu kita ambil lebih dari 200 cm. Dan di sini terdapat contoh seperti jika curah hujan 60 mm per jam, terus juga tinggi muka air itu 210 cm, itu masuk ke dalam kategori bahaya tinggi. Next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur atau flowchart dari pemrograman kami. Di sini kita akan start dan juga di sini ada define function. Di sini itu ada parameter, kita ambil dua parameter, yaitu ada resiko curah hujan dan juga tinggi muka airnya. Dan di sini kita ngeset si threshold-nya itu, yang mana tadi dijelasin bahwa threshold yang kita ambil itu untuk curah hujan 50 mm per jam, dan juga untuk tinggi muka air itu 200 cm. Di sini kita buat list juga untuk status banjirnya, yaitu ada list 0, 1, dan 2. Untuk yang 0 itu aman, jadi banjir tidak akan terjadi. Untuk saat itu waspada, banjir mungkin akan terjadi. Dan yang kedua itu adalah bahaya tinggi, banjir pasti akan terjadi. Setelah itu kita masuk kepada N, yang mana N ini adalah kita harus memenuhi dua parameter tersebut. Yang mana apabila yes, itu akan menjadi bahaya tinggi dan banjir pasti akan terjadi. Sementara kalau untuk no, kita lanjut ke curah hujan, or, dan juga tinggi muka air. Jadi salah satunya perlu terpenuhi tanpa harus dua-duanya terpenuhi. Nah, jika salah satu terpenuhi, yaitu yes, maka akan return, yaitu masuk ke list yang ke satu, yaitu waspada, banjir mungkin akan terjadi. Dan apabila no, return ke yang list ke 0 yaitu aman dan banjir tidak akan terjadi. Nah, terus setelah men-set semua itu, kita masuk ke program utama kita, yaitu di sini ada lower Y. Apa sih yang maksud lower Y? Jadi itu adalah perintah agar kapital mau Y besar atau Y kecil itu tetap terdefinisi gitu.
Terus lanjut kepada input dari si user, yaitu curah hujan terkini dalam milimeter per jam dan juga tinggi muka airnya. Setelah itu kita panggil function lagi yang tadi udah di set, yaitu ada klasifikasi risiko curah hujan sama tinggi muka air. Habis itu kita print untuk menampilkan peringatannya masuk ke 0, 1, atau 2. Dan juga yang terakhir itu ada lagi input yang mana ini adalah proses looping. Apakah user atau Anda ingin melanjutkan? Apabila yes, dia akan balik lagi ke yang bagian sini, sementara kalau no, itu akan stop di situ. Oke, mungkin kita bakalan lanjut untuk penjelasan mengenai notebook pemrograman kami. Oke, baik. Perkenalkan saya Sena Farazak Yashar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami menyusun kode yang akan menjalankan fungsi yang sudah dijelaskan pada diagram aliran tadi. Nah, jadi ini adalah kode yang diawali dengan mendefinisikan fungsi. Nah, jadi ini yang pertama itu fungsi ini eh, berfungsi untuk menentukan status yang harus diberikan oleh sistem berdasarkan data yang diinput oleh user nantinya. Jadi di baris pertama kami menamai fungsi ini adalah fungsi klasifikasi resiko dengan variabelnya yaitu curah hujan dan tinggi muka air. Di baris kedua selanjutnya adalah penerapan eh, fix variabel, yaitu di sini kami menentukan threshold, yaitu 50 mm per jam untuk curah hujan dan 200 cm untuk ketinggian muka air di sungai. Di baris selanjutnya, kami menggunakan fungsi list untuk menyimpan status banjir yang akan di-generate nantinya oleh algoritma. Pada list tersebut terdapat kalimat aman, banjir tidak akan terjadi, waspada, dan juga bahaya. Untuk memberitahu user bahwa status aman, waspada, dan bahaya untuk resiko yang cukup tinggi. Selanjutnya kami membuat coding dengan basis conditional if else. Jika di kondisi pertama, kedua variabel harus terpenuhi, yaitu jika curah hujan dan tinggi muka air sungai yang diinput user nantinya harus melebihi threshold yang sudah ditentukan tadi. Kemudian, jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, kode akan mereturn atau memberikan value berupa status banjir yang kedua. Kalau di situ bisa kita lihat urutan kedua, yaitu kalau di list jadi yang ketiga, yaitu bahaya tinggi banjir pasti terjadi. Nah, kemudian untuk kondisi selanjutnya adalah ketika salah satu parameter terpenuhi. Di antaranya curah hujan lebih tinggi dari threshold ataupun muka air lebih tinggi dari thresholdnya. Jika kondisi ini yang terpenuhi, maka kode akan memberikan value yaitu status banjir yang kedua. Bisa dilihat bahwa yang kedua di situ adalah waspada, banjir mungkin terjadi. Kalau dalam list selanjutnya, kalau dalam kondisi yang selanjutnya, yaitu jika kedua kondisi tidak terpenuhi. Nah, jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka kode akan memberikan value berupa peringatan yang nol atau yang kalau di list itu yang pertama. Nah, yang di pertama itu bisa dilihat bahwa di situ tulisannya adalah banjir aman, aman banjir tidak akan terjadi. Jadi ke eh, if dan else yang tadi tidak terpenuhi maka akan keluar yang else yaitu aman. Kemudian di baris selanjutnya adalah print. Print itu ketika user sudah mulai menjalankan kodenya dan itu akan dijelaskan selanjutnya oleh Evan. Oke, sebenarnya perkenalkan aja nama saya Nicholas Evan dan di sini saya akan menjelaskan alur perjalanan coding kita. Yang pertama kita ada dua fungsi print di atas sini. Yang atas itu berfungsi sebagai format output kita dan berisi anggota kelompok kita yang bisa lihat di sini. Kemudian ada print kedua yang memberikan data ke user bahwa threshold curah hujan dan tinggi muka airnya itu berapa. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian while looping-nya. Sebelum masuk ke while looping-nya ini kita harus mendefinisikan lanjut ini variabel lanjut ini ke sebuah variabel dulu. Dan sini kita mendefinisikan sebagai y kecil agar saat dicek dalam kondisi while itu dapat itu ada variabel yang sudah terdefinisi. Next, while di sini itu kita pakai sintaks lanjut dot lower di mana kita bakal menerima apabila y-nya ditulis dengan kapital dan huruf kecil. Dan selanjutnya di sini kita ada variabel peringatan
yang dimana berfungsi sebagai wadah variabel untuk function klasifikasi resiko yang bisa dilihat di atas sini. Dan di sini itu bakal running lagi functionnya dari berdasarkan input yang dikasih sama user yang akan menjadi parameter dalam fungsinya. Dan setelah di running, function tersebut akan mengolah data input si usernya dan bakal masukin dalam variabel peringatan dan pada akhirnya akan di print sebagai hasil akhir. Dan kemudian kita print sisa formatnya, sisa format akhirnya, dan lanjut lagi ke pertanyaan apakah ingin melanjuti programnya atau tidak. Jika usernya input Y, maka dia bakal balik lagi ke atas untuk cek kondisi awalnya. Dan karena cek kondisi awalnya berjalan lanjut sama dengan Y, maka dia akan lanjut ulang. Dan jika kalau misalnya user masukin variable n, huruf n, maka ini awalnya akan selesai karena tidak sesuai sama kondisi yang di-set. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata, dan terima kasih.